Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Ramadhani dengan NIM 23104128. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bakteri Propionibacterium rhodioides, yang mana dia nanti akan menghasilkan produk zat adiktif pangan, yaitu dia akan menghasilkan asam propionat, yang mana asam propionat ini dimanfaatkan sebagai bahan pengawet. Dan juga saya akan menjelaskan sedikit tentang Corynebacterium glutamicum, yang mana dia nanti akan menghasilkan produk bahan kimia, yang mana bahan kimia yang akan dihasilkannya itu isobutanol. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Propionibacterium rhodioides. Bakteri Propionibacterium rhodioides ini merupakan bakteri probiotik gram positif yang berperan penting dalam pembuatan keju serta penghasil asam propionat yang bermanfaat sebagai pengawet makanan. Propionibacterium rhodioides ini pertama kali ditemukan dan diisolasi pada awal abad ke-20 oleh dua ilmuwan mikrobiologi, yaitu Edward von Frederick dan Sigvard Olajensen. Bakteri Propionibacterium rhodioides ini memiliki beragam manfaat, terutama dia sebagai penghasil zat adiktif makanan dan dia juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Berikut ini adalah teknik isolasi dari bakteri Propionibacterium rhodioides. Bakteri Bakteri Propionibacterium rhodioides ini diisolasi dari berbagai sumber seperti susu, keju, dan silase. Isolasi bakteri ini dilakukan menggunakan teknik perhitungan Clark-Edgar dengan metode standar. Untuk media pertumbuhannya digunakan yaitu yeast ekstralaktan agar atau YELA yang mengandung sodium laktat dan ekstra lagi. Cawan Petri yang telah diisi dengan sampel tersebut dibungkus dengan plastik dan diinkubasi dalam toples anaerobik yang dilengkapi dengan gas tank. Inkubasi ini dilakukan selama 5 hari dengan suhu optimasi 30 derajat Celcius. Koloni yang berpigmen dengan ukuran lebih dari 1 mm dianggap sebagai kandidat dari bakteri Propionibacterium. Isolat yang dianggap sebagai kandidat tersebut diuji lebih lanjut melalui berbagai uji biokimia. Lalu selanjutnya itu ada identifikasi morfologi, identifikasi molekular, dan pengujian biokimia. Identifikasi morfologinya dilakukan dengan mengamati koloni pada media yeast ekstrak laktan agar atau YELA tersebut dengan ciri-cirinya yaitu berbentuk cembung, bulat dengan tepian halus, warna opak dari putih hingga krem atau kuning cerah, koloni yang terbentuk itu bertekstur bubuk dengan morfologi sel batang pendek berukuran 0,5 sampai 0,6 mikrometer, bersifat non-motil, dan bersifat gram positif. Untuk identifikasi molekularnya, yaitu dengan mengekstrak DNA genomik dan isolat bakteri tersebut, setelah itu dilakukan amplifikasi gen rRNA 16S menggunakan PCR atau polymerase chain reaction. Amplifikasi ini memungkinkan peneliti mendapatkan fragmen MDA spesifik, kemudian di sequencing untuk menentukan nukleotidanya. Urutannya dianalisa menggunakan BLAST atau NCBI untuk membandingkan dengan database genetiknya. Hasil yang ditunjukkan yaitu kemiripan 99% dengan Propionibacterium rhodioides dengan tingkat identitas 96,47%. Lalu, pengujian biokimianya terdiri dari warna gram yang dilakukan untuk menentukan apakah bakteri tersebut bersifat gram positif atau gram negatif menggunakan kristal violet sebagai pewarna utamanya. Lalu ada uji katalase, yang mana uji katalase ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri memecah hidrogen peroksida. Lalu ada uji fermentasi karbohidrat yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan isolat memfragmentasi sumber karbohidrat. Lalu ada diuji pembentukan endosporanya. Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah bakteri dapat membentuk endospora dengan metode pewarnaan endospora. Yang selanjutnya yaitu metode induksi dan stres lingkungan.
Salah satu tantangan utama bakteri Propionibacterium cerebroi sebagai bakteri probiotik adalah menjaga visibilitas atau kelangsungan hidup bakteri selama proses produksi, penyimpanan, dan konsumsi. Proses pengeringan beku atau freeze drying sering digunakan untuk mengawetkan bakteri ini dalam bentuk bubuk. Akan tetapi, selama proses tersebut, bakteri dapat mengalami stres yang dapat mengakibatkan kematian. Salah satu stres lingkungan yang paling menonjol itu stres osmotik yang diinduksi dengan penambahan NaCl yang meningkatkan tekanan osmotik lingkungan bakteri dari 0,429 osmol menjadi 1,958 osmol. Osmoadaptasi ini terbukti meningkatkan viabilitas Propionibacterium cerebroi selama proses pengeringan beku dengan peningkatan signifikan dalam persentase keberlangsungan hidup bakteri ini setelah dilakukannya pengeringan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bakteri Corynebacterium glutamicum. Bakteri Corynebacterium glutamicum ini adalah bakteri gram positif yang tidak membentuk spora. Bakteri ini berbentuk batang lurus atau sedikit melengkung dan terkadang berbentuk seperti klub atau corynecom. Bakteri ini dikenal sebagai pekerja keras industri karena apa? Karena perannya dalam produksi asam amino dilakukan dalam skala besar. Bakteri ini pertama kali diisolasi pada tahun 1950-an di Jepang. Bakteri ini bersifat fakulatif aerob yang mana dapat tumbuh baik di lingkungan dengan atau tanpa oksigen. Dan biasanya bakteri ini hidup di dalam tanah. Sebagai penghasil bahan kimia, bakteri Corynebacterium glutamicum ini mampu menghasilkan isobutanol dengan rekayasa metaboliknya. Berikut ini teknik isolasi bakteri Corynebacterium glutamicum. Sebuah jurnal menjelaskan tentang salah satu teknik isolasi bakteri Corynebacterium ini yang diambil sampelnya itu berasal dari susu sapi mentah. Akan tetapi meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan bakteri lain yang ada pada susu sapi mentah. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan sampel yang berasal dari susu sapi mentah. Lalu, bakterinya ditumbuhkan pada media BHT agar yang diperkaya dengan kalium telurit dan quinine. Kemudian diinkubasi selama 48 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, diamati pertumbuhan koloni bakteri yang berbentuk batang karena bakteri Corynebacterium ini memiliki berbentuk batang yang khas. Koloni tersebut yang memiliki berbentuk batang tersebut dipindahkan ke media lain yaitu Tritonsoni agar atau TSA untuk disubkultur agar pertumbuhannya itu lebih jelas. Yang bertujuan untuk memastikan bahwa bakteri yang diisolasi benar-benar berasal dari genus Corynebacterium. Berikut identifikasi morfologi, identifikasi molekular, dan pengujian biokimianya. Identifikasi morfologi ini koloni yang diisolasi diidentifikasi berdasarkan bentuk selnya. Koloni yang tumbuh di media BHT agar diperiksa secara mikroskopis untuk memastikan bahwa mereka berbentuk batang dan tidak memiliki endospora. Karena bentuk batang dan tidak adanya endospora ini tidak cukup untuk memastikan spesies, sehingga diperlukan identifikasi molekular untuk mengetahui spesiesnya lebih lanjut. Identifikasi molekularnya dilakukan dengan sequencing gen 16 rRNA untuk mengidentifikasi bakteri, karena gen ini sangat konservatif. Lalu dilanjutkan dengan uji gen RTOB atau subunit RNA polimerase beta yang digunakan sebagai tambahan karena menawarkan resolusi lebih tinggi untuk membedakan spesies yang lebih dekat secara filogenetiknya. Hasil sequencing dibandingkan dengan basis data GenBank menggunakan alat BLAST untuk memastikan identifikasi spesiesnya. Untuk pengujian biokimianya yaitu pengujian menggunakan sistem apiporine, yang mana pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas biokimia isolat Corynebacterium. Lalu aktivitas proteolytik dan lipolitik, yang mana pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah bakteri memiliki kemampuan memecah protein dan lipid.
Lalu selanjutnya metode induksi dan stres lingkungan pada bakteri. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memicu stres lingkungan guna untuk meningkatkan produksi produk dari Corynebacterium glutamicum. Di antaranya ada stres pH, pembatasan besi, pembatasan oksigen, dan osmolaritas yang tinggi. Stres pH adalah salah satu metode yang paling sering digunakan untuk meningkatkan produksi metabolit pada bakteri Corynebacterium glutamicum karena memiliki keunggulan di antaranya yaitu eh, respon yang lebih cepat dan efektif. Stres pH dengan cepat mempengaruhi banyak jalur metabolisme secara bersamaan, termasuk metabolisme asam amino, pengambilan besi, dan stabilitas membran sel yang semuanya dapat meningkatkan produksi target. Selanjutnya yaitu tentang genetika rekayasa pada bakteri Corynebacterium glutamicum. Metode rekayasa genetika yang digunakan pada bakteri ini yaitu untuk meningkatkan kualitas produk bahan kimia dengan metode CRISPR atau Cas9 Mediated ssDNA Recombinering, yang mana dengan menggabungkan sistem CRISPR atau Cas9 dengan penggunaan single stranded DNA atau ssDNA untuk melakukan modifikasi genetik pada DNA target dalam rekayasa ini. Protein yang direkayasa adalah enzim yang terlibat dalam jalur biosintesis pada bakteri Corynebacterium glutamicum yang dirubah secara spesifiknya adalah gen yang mengkode enzim tersebut. Lalu, rekayasa genetika yang dilakukan pada bakteri Corynebacterium glutamicum menggunakan modifikasi gen-gen yang sudah ada dalam bakteri tanpa adanya penambahan gen dari luar.